Bagi teman-teman yang ingin request, boleh ke saweria.co/bagasga24 atau scan aja QR code-nya. Intro. Halo semuanya, jadi hari ini, oh my god, udah ketinggalan 3 episode ya gue untuk mereview. Untuk saat ini mungkin gue mau ngobrolin general aja kali ya dari Ultraman Trigger yang udah kejadian ya. Mulai dari episode 7, ini kan setelah gue review sama Roof Dangs ya. Mulai dari episode 7, dimana kedatangan ini nih, si Z. Secara general aja deh sampai episode 8 sekalian. Gue mungkin merasakan terlalu terburu-burunya Suburaya pak di episode 7 sih. Episode 8 gue masih oke. Karena pokoknya gue ngerasain deh terlalu ngerush aja gitu. Bahkan menurut gue ya, kalau kita bandingin nih, lagi-lagi gue membandingkan nih, Ultraman Z pas kedatangan Ultraman Z tuh dieksekusi dengan baik pak, beneran deh. Gue lebih suka itu. Tapi semua itu sama sekali tidak masalah sebenarnya. Karena ketutup sama episode 8 ya, mereka mengeksekusinya dengan lumayan baik. Chemistry antara Haruki dan Kengo akhirnya dapet. Dan di episode 8 akhirnya si Yuna tahu kalau dirinya adalah Yuzare karena berubah tuh. Pokoknya gue lupa momennya apa, tapi yang pasti dia berubah lah. Terselamatkan karena itu pak. Dan tapi satu lagi anti klimatik menurut gue. Karena si Haruki harus balik dengan mereveal bahwa Belia Rocknya dia tuh bisa ngerobek dimension. Apalah, kan dia sukanya nge-slice, bahasanya ngerobek ya. Ngerobek dimension pak. Anti klimatiknya sih. Kalau gue jadi ini juga bakal bingung loh, kok dia harus balik. Ya, dan tapi oke, gue masih bisa menikmati karena episode 8 juga Seijin. Power Dada akhirnya balik pak. Kalau teman-teman nonton Ultraman Power ya, yang episode berapa gue lupa. Power Dada itu episode cukup horor untuk bocah sih. Tapi buat gue juga ya, untuk episode Ultraman itu cukup horor lah. Gue merasakan adanya ambience atau feeling yang memang sedikit nggak biasa gitu dari Ultraman. Karena memang ceritanya itu tentang alien invasion secara teknologi sama sih sebenarnya sama episode 8 ini. Lo kayak nonton Black Mirror lah. Itu tentang bahayanya teknologi lah kalau misalnya di luar kendali manusia. Di situ diceritain semua tuh di episode Ultraman Trigger episode 8. Dan gue appreciate sama director ataupun scriptwriter ya, karena berhasil mereka di sisi itunya berhasil gitu. Yang dimana itu salah satu sisi penting dari series Ultraman, harus diliatin warganya, civilizationnya. Itu benar-benar diliatin, walaupun dengan teknologi anehnya itu yang nggak pakai kacamata, pakai HP kayak gitu. Tapi oke, maksudnya dapat lah di situnya. Kita juga sedikit dapat throwback lah, yang pasti dadanya ngangkat mobil. Ultraman apa namanya, lemah gara-gara mobil melayang, bukan gara-gara ray atau apa. Itu sedikit throwback lah ke Power yang dia dilempar-lemparin mobil satu-satu. It was a good throwback. Gue suka bagian itu. Dan sama gue seneng banget sih ada Power Dada aja. Karena di episode ini gue agak-agak berantakan, maaf ya. Di episode Power itu di akhirnya ditunjukin bahwa sebenarnya Power Dada ini sebenarnya belum musnah, masih ada gitu. Disitulah cliffhanger dari episode Power Dada. Mungkin dilanjutin di episode ini, balik lagi. Sebenarnya Power Dada tuh masih ada, masih melanda teknologi manusia lewat internet, apalagi sekarang sudah canggih ya. Kita langsung lanjut aja ke episode 9 alias episode tadi pagi nih. Oke, seperti yang gue udah bilang, episode ini Ultraman Trigger tuh belakangan ini nggak ada hubungannya sama Ultraman 3, jujur aja sih. Gue sempat mempertanyakan juga pas sama Roof Dangs juga gitu kan. Hubungannya apa sama Ultraman 3? Akhirnya semua dijelasin pak di sini di episode 9. Gue belum bikin catatan, ini peringatan seingatnya gue aja.
Jadi bagi teman-teman yang merasa gas lu kurang jelasin ini itu, boleh komen di bawah, kita ngobrol di bawah. Pertama, langsung aja deh. Shizuma, Mitsukuni Shizuma itu sebenarnya orang pilot dari Guts-nya Ultraman 3. Namanya tuh Neo Frontier apalah namanya, gue lupa. Yang pasti universe-nya 3, Pak. Jadi lintas dimensi, literally lintas dimensi, Pak. Gitu. Dia ini kayak semacam lagi on mission yang somehow dia keisap ke dimensi itu, si universe-nya Trigger. Dan di situ nggak tahu bagaimana prosesnya tiba-tiba dia jadi TPU itu, yang punya TPU. Jadi dia sebenarnya orang biasa di universe 3, pas ke universe Trigger dia juga jadi orang yang penting ya. Itu satu, Pak. Jadi udah kejelas semua tuh sebenarnya si Mitsukuni Shizuma bukan dari universe Trigger. Ada satu lagi di mana ya kan kita jelasin Yuzare deh sekarang, di mana Yuna ini kan sudah menyadari bahwa dirinya tuh ada sesuatu sama dirinya yang sebenarnya memang disembunyikan oleh Akito Higiri, Kengo Manakan dan juga Mitsukuni Shizuma. Mereka bertiga udah tahu. Ya udah di-reveal juga bahwa sebenarnya Yuna ini adalah apa yang ngomongnya? Turunannya Yuzare. Itu juga masih jadi pertanyaan bagaimana ke depannya si Yuna mau kayak gimana, apakah dia bisa jadi benar-benar kayak itu tuh. Ada satu scene dimana si Yuna benar-benar ngebangkitin Yuzare, Pak. Ingetin gue sama Hulk aja gitu, apakah dia bisa jadi kayak gitu. Ini jadi superhero semua. Ada Ignis, ada Kengo yang bisa jadi Ultraman, ada Yuzare yang bisa jadi ada Yuna yang bisa jadi Yuzare. Ini jadi kayak perkumpulan superhero semua ini. Ada satu scene juga dimana ini sedikit curiga gue. Jadi pas si God Select lagi cerita-cerita nih, ternyata Mitsukuni Shizuma bukan dari asli manusia universe itu. Teshin Sakuma salah satu orang yang gak kaget. Well, mungkin terlihat kaget, tapi dari kata-kata dia yang dia keluar, it makes sense. Perlu diingat bahwa Teshin Sakuma ini adalah aktornya ya. Nama aktornya siapa gue lupa. Aktornya ini pernah main juga di Ultraman JIT, Pak. Dia tuh kalau nggak salah yang jaga tokonya si Riku ya, kalau nggak salah. Ini correct me if I'm wrong, karena gue nggak nonton JIT. Parah kan gue. Iya, dia dari situ. Apakah gitu, ini teori gue aja ya, dan gue sempat lihat komen YouTube dari episode 9 tuh banyak yang bagus memang. Tapi salah satunya yang menarik perhatian gue adalah Teshin Sakuma tuh adalah salah satu makhluk luar dimensi juga yang ke dimensi universe-nya Trigger. Jadi dia juga nggak terlalu kaget. Well, itu masih teori, nggak tahu. Itu teori liar gue aja sebenarnya. Dan selanjutnya adalah kemunculan 3 di episode 9 ini. Akhirnya ya setelah kayaknya episode 1 doang Ultraman 3 muncul, habis itu hilang, muncul lagi di episode 9. Ultraman 3 dengan tampannya, lihat ke belakang itu, terus gue seneng banget gitu. Gue sama kalau denger Grandnya 3 tuh gue seneng banget. Jadi reaksi gue adalah apakah dia bakal keluarin Grandnya, terus dia kayak cut gitu kan. Gue langsung kayak yes, gue seneng banget gitu, merinding, Pak. Ya mungkin masih fanservice. Nggak tahu 3 bakal ngapain, apakah dia cuma jadi bayang-bayang aja di ini, masih belum tahu, Pak. Cuma gue harap jangan di waste, karena 3 adalah salah satu series terbaik Ultraman dan juga karakter terbaik Daigo. Apakah Daigo bakal balik? Tolonglah Daigo. Dan yang paling bulu kuduk gue merinding ini ya, God's Wing, Pak. Walaupun ada sedikit awkward moment, bukan awkward moment sih, aneh aja gitu. Tapi gak apa-apa, God's Wing akhirnya balik setelah bertahun-tahun lamanya ke action to action lawan Gargorgon, ngebantuin Ultraman Trigger, Pak. Dan yang jadi pilotnya adalah yaitu Mitsukuni Shizuma. Yang jadi masalah adalah ini mentang-mentang teknologi udah maju segala macem, semua tuh jadi portable. Apa sih namanya, bukan portable, shadow apalah, shadow style. Jadi semua tuh jadi gak di kokpit, Pak. Kenapa gak di kokpit? Apakah lu gak punya duit buat bikin kokpit gitu? Maksudnya bakal lebih badass gitu kalau misalnya si Teshin Sakuma, Mitsukuni Shizuma itu masuk ke kokpit terus kayak badass aja gitu, kayak semua siap nih. Itu bakal lebih gila gitu. Dibanding lu punya alat buat mainin remote control lah bahasanya, gue nggak tahu namanya apa. Agak aneh aja gitu menurut gue. Tapi ya nilai plusnya adalah pas God's Wing lagi in action lawan Gargorgon, bantuin Trigger, make lagunya Ultraman 3, Pak. Terus
terus pakai lagu ya itu bikin itu nilai plusnya sih. Mungkin ya semua tidak ada yang sempurna lah ya. Namanya juga apa ya, mereka nyoba mungkin penonton tuanya event service buat penonton tua lah, tapi oke sih. Menurut gua suatu nilai plusnya di situ. Oh iya, gue lupa juga jelasin bahwa di episode 8 itu Haruki masih bawa Guts Hype Guts Spark Lens. Jadi Z Tracer-nya itu masih dibetulin, Pak. Jadi ada kemungkinan bahwa Haruki bakal balik mungkin. Karena memang ada dari awal tuh ada rumor bahwa si Juggler bakal balik. Ngomongnya gitu. Bahkan Tregear aja katanya bakal balik, nggak tahu ya. Itu masih rumor. Jadi ya apakah mungkin biarin ada fan service Juggler dulu gitu, atau Tregear dulu baru Haruki balik, nggak tahu ya. Karena pasti balik sih menurut gua, karena dia masih bawa Guts Sparklands. Apakah dia harus pakai Guts Sparklands mulu? Kan enggak. Masa meninggalkan Z Tracer ya? Gitu loh. Ya mungkin juga mau bahas juga yang di episode 7 sih. Itu ada scene dimana si Haruki bener-bener nggak tahu cara berubah gimana pakai Guts Sparklands. Itu yang gue suka juga ya dari series Ultraman, dimana superhero tuh nggak selalu sempurna, coy. Lu nggak semena-mena tiba-tiba bisa tahu cara berubahnya. Jadi ya dia salah dulu. Dia nembak, Pak. Dia nembak kakinya Ultraman Z. Itu salah satu scene favorit gue juga karena manusiawi gitu loh. Kita dilihatin sisi manusiawi dari seorang superhero yang menyelamatkan bumi gitu. Bisa kadang bisa teledor juga gitu. Nggak selalu sempurna. Itulah gue suka. Mungkin itu aja ya secara overall dari episode 789 ya. Sorry banget nih di rap karena jujur ya kalau ngomongin ini ya, moodnya baru ini. Dan dari kemarin tuh gue memang lagi bermain di area idol JKT48 gitu. Jadi dan memang lagi rame gitu. Bukan rame fandomnya doang, bukan rame JKT-nya doang. Saweria.co/bagaska24-nya juga rame buat di situ, alhamdulillah ya. Tapi lagi seret, by the way, belum ada yang nyawer. Tapi nggak apa-apa, ditunggulah sawerannya. Mungkin itu aja yang bisa gue bahas dari video ini, episode 789 overall. Ada yang kurang, tapi karena akhirnya Ultraman 3 balik lagi. Ya oke lah, akhirnya balik lagi, kita dapat kejelasan. Next episode, ya Allah, Dargon ini yang diomongin sama Rupding. Setelah dia ngomong, dia dapat leak bahwa Dargon ini bakal berjumbu sama Yuna gitu, nggak tahu. Tapi udah ada sebenarnya di teaser buat next episode di mana Dargon kayaknya bakal jatuh cinta sama Yuna. What the hell happened? Ya gue tahu ditampol, tapi apakah harus ditampol terus lu jatuh cinta gitu? Nah nggak tahu lah, gue nggak ngerti. kita masih banyak pertanyaan tentang Dargon ini. Ada apa nih, Sad Boy? Jangan lupa di like, comment, subscribe juga. Bagi teman-teman yang mau sawer, request apapun itu, video segala macam, bisa ke saweria.co/bagaska24 atau QR code gas lah. Kita ini. Oh ya, komen juga menurut kalian gimana tentang Ultraman Z, karena gue akan battle sama Ultraman Z, Haruki. Oh my god, Bakusan, Juggler. I miss you guys. Respect all tokusatsu and thank you.